Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahari Sehat, jumpa lagi di episode Bahari Sehat, bahas seputar informasi kesehatan. Bersama saya Atik Harkati. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang menjadi peringatan di bulan ini, yaitu bulan Desember, dan mungkin juga sudah banyak Sobat Sehat yang mengenal ya, pernah mendengar HIV/AIDS ya itu tadi HIV/AIDS. Nah, di studio kita sudah hadir narasumber yang tentunya berkompeten untuk menjelaskan tentang apa itu HIV/AIDS. Mari kita sapa narasumber kita kali ini. Apa kabar Ibu Taryuli? Alhamdulillah kabar baik Mbak Etik. Mbak Etik apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, jadi ini kita mau bincang-bincang tentang HIV/AIDS ya Bu, karena Bu Yuli ini adalah programmer HIV/AIDS dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Baik. Walaupun mungkin banyak di antara masyarakat Sobat Sehat semua itu sudah pernah tahu ya. mengenal ya HIV/AIDS, tapi mungkin kita boleh ulas lagi sebetulnya HIV/AIDS itu apa? Apakah satu penyakit atau HIV sendiri, AIDS sendiri ya? Silakan Bu Yuli untuk menjelaskan. Baik Mbak Atik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi terkait dengan HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu sebetulnya adalah suatu hal yang berbeda tetapi saling berkaitan ya. Kalau HIV itu adalah virusnya. Ya, kalau AIDS itu adalah penyakitnya. Ya. HIV ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian akan berkembang menjadi AIDS dengan periode waktu yang cukup lama, Mbak. Jalannya periode penyakit HIV/AIDS ini yang pertama adalah begitu si pasien atau orang kemasukan virus HIV, dia akan berada pada fase jendela namanya, Windows period. Kurang lebih waktunya sekitar 0 sampai dengan 3 bulan. Ya. Apa artinya Windows period? Windows period itu adalah kondisi di mana orang yang sudah terinfeksi HIV atau kemasukan virus HIV, tetapi dari pemeriksaan laboratorium, hasil labnya, hasil pemeriksaannya itu masih menunjukkan hasil yang negatif. Namun pada posisi itu orang yang tadi terinfeksi HIV sudah bisa menularkan kepada orang lain. Tidak ada gejala yang diperlihatkan juga? Gejalanya pun biasanya belum terlihat apa-apa. Jadi masih seperti orang sehat, seperti biasa. Ya, kemudian setelah Windows period ini baru masuk ke namanya periode HIV positif. Di HIV positif ini dilakukan pemeriksaan HIV, biasanya sudah terlihat hasilnya positif kalau kita cek darahnya gitu ya. Nah, kemudian untuk gejalanya bagaimana? Di periode HIV positif gejalanya itu sudah mulai ada, tapi juga samar seperti dengan gejala-gejala penyakit yang lainnya. Penyakit umum, penyakit infeksi biasa, panas yang tidak terlalu tinggi, kemudian ada beberapa tanda khusus sih, tetapi itu juga tidak terlalu spesifik. Sehingga memang orang kadang tidak percaya bahwa dirinya sakit HIV. Ya, yang membuktikan ataupun yang menegakkan diagnosa pastinya adalah hasil laboratorium tadi. Itu HIV positif. Kalau dia tidak diobati dengan obat HIV, di mana obat ini hanya sekedar untuk menjaga agar orang yang sakit HIV tetap sehat ya Mbak Atik, bukan untuk menyembuhkan. Karena sampai dengan hari ini HIV itu nggak ada obatnya. HIV tidak bisa sembuh, tapi bisa dijaga supaya kondisinya tetap baik si pasien tadi. Nah tadi ya dilanjutkan, kalau dalam periode HIV positif orang yang sakit HIV ini nggak minum obat HIV yang kita kenal dengan ARV, dia akan berkembang stadiumnya menuju ke stadium AIDS. Nah, stadium AIDS ini bervariasi ya, bisa 3 tahun, bisa sampai dengan 10 tahun, beda-beda tergantung dengan kondisi daya tahan tubuh orang yang diserang tadi. Kalau sudah dalam stadium AIDS, maka orang tersebut sudah sindrom namanya ya, dia bisa sakit berbagai macam penyakit infeksi, yang mana infeksinya sebetulnya ringan, tetapi karena dia daya tahan tubuhnya habis, dia bisa menjadi kondisi sakit infeksi yang berat, misalnya diare berkepanjangan sampai berbulan-bulan, kemudian meningitis dan lain sebagainya ya, TBC bisa kena dengan mudahnya, sehingga orang yang tadi AIDS, kondisinya sudah AIDS ini nanti lama-kelamaan terlihat badannya akan kurus, kering,
terlihatnya kalau di dalam foto-foto di media sosial itu orang HIV/AIDS digambarkan dengan orang yang kondisinya tinggal tulang dan kulit begitu. Itu karena sudah wasting syndrome ya, sudah kondisi yang berat. Itu sudah kondisi paling akhir atau? Iya, dalam stadiumnya HIV/AIDS itu kondisi paling akhir ya. Tetapi sebetulnya kondisi itu pun masih bisa tetap diupayakan perbaikan dengan minum ARV, kemudian mengobati semua penyakit-penyakit infeksinya yang dia derita bisa kembali baik. Iya, jadi intinya kalau orang yang sakit HIV itu jangan putus asa. Memang betul HIV tidak bisa disembuhkan, tetapi dia masih bisa hidup dengan produktif dan dengan sehat, asal dia menjaga pola hidup yang baik, kemudian minum obat secara teratur. ARV tadi ya, ARV Bu Yuli, secara teratur. Iya, artinya tadi kalau yang dari Bu Yuli sampaikan ada Windows period, kemudian ada fase HIV positif, kemudian baru masuk AIDS. Artinya tidak langsung ketika dia terinfeksi virus itu tidak langsung ke AIDS ya, enggak, Bu Yuli ya. Nah, ada tahapan waktunya cukup lama. Dan kalau misalnya sudah positif HIV nih, nah tadi bisa dicegah agar tidak sampai ke fase AIDS? Bisa. Oh, dengan tadi dengan obat ARV namanya ya. Jadi obat ARV ini bukan hanya sekedar mencegah orang yang sakit HIV masuk ke dalam fase AIDS, tetapi juga bisa menjadi alat pencegahan penularan. Ya, karena dengan minum ARV orang yang sakit HIV tadi kondisi tubuhnya tetap terjaga, daya tahan tubuhnya tetap tinggi, dan virus HIV-nya di dalam tubuhnya bisa ditekan serendah-rendahnya, sehingga dia nanti tidak menularkan kepada orang lain. Gitu ya, Bu. Iya. Kalau sudah sampai AIDS itu kan tadi beliau sampaikan banyak sekali gejala yang mungkin mengerikan ya, ya termasuk tadi yang sampai kurus keris, mungkin juga ada banyak penyakit tadi dikatakan diare yang berkepanjangan atau mungkin banyak penyakit lainnya. Tapi biasanya tentunya ini juga tidak hanya memberikan dampak secara fisik ya, Bu. Karena HIV/AIDS ini dampak sosial, kemudian psikologis juga itu ada ya, Bu ya, untuk para penderita HIV selama ini yang Bu Yuli lihat. Tangannya ya. Oke. Sebetulnya memang betul Mbak Atik, penyakit HIV ini bukan hanya sekedar pengelolaan penyakitnya saja ya, tetapi pengelolaan dari stigma masyarakatnya yang cukup tinggi ya. Jadi kita masih menyadari bahwa kondisi di masyarakat itu masih cukup tinggi stigma kepada pasien-pasien HIV. Mereka menganggap bahwa orang yang sakit HIV pasti selalu latar belakangnya adalah negatif begitu ya. Padahal belum tentu juga. Belum tentu semua orang yang terkena sakit HIV itu karena perilaku yang tidak baik, belum tentu. Ada beberapa kondisi orang sakit HIV yang karena ketidaktahuannya ya. Misalkan, mohon maaf ini contohnya, istri yang nggak tahu apa-apa di rumah, misalkan gitu ya, atau pasangan deh, saya bilang pasangan yang tidak tahu apa-apa di rumah baik-baik saja, ternyata pasangannya beresiko, kemudian dia pulang ke rumah menularkan kepada pasangan yang baik-baik saja di rumah begitu. Atau ibu yang hamil, ibunya positif HIV, menular kepada anaknya ya, dalam kondisi dia hamil ataupun ditularkan pada saat persalinan ataupun menyusui. Ini bisa menular kepada bayinya kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, ini kan bukan berarti bayinya melakukan hal-hal yang negatif ya, tetapi karena kondisi cara penularan tadi kemudian dia tertular gitu. Jadi dalam momen ini juga saya mengajak masyarakat, ayo mulai sekarang hilangkan stigmanya kepada pasien HIV. Pasien-pasien yang sakit HIV itu butuh dukungan kita supaya mereka itu tidak lagi merasa sendiri ya, supaya mereka itu punya kekuatan untuk hidup sehat, mau berobat, datang ke layanan kesehatan, minum obatnya teratur, mereka bisa produktif lagi. Tentunya juga menekan penularan juga ya. Iya, betul. Kalau bicara penularan tadi Bu Yuli juga sudah menyampaikan bisa ditularkan tidak hanya dari hubungan seksual ya, karena yang sering paling banyak kita dengar itu karena hubungan seksual yang tidak aman seperti itu ya. Kalau selain itu tadi disampaikan ada dari ibu yang hamil, ibu yang menyusui, selain itu apalagi aja Bu?
Oke, cara penularan HIV ini ya Mbak, cara penularan HIV. Yang biasanya masih banyak masyarakat yang salah untuk mengartikan. Orang takut nih bersama-sama dengan orang HIV, salaman takut gitu ya, duduk berdekatan takut tertular HIV. Padahal penularannya itu tidak segampang itu. Jadi HIV itu ditularkan melalui 3 cara. Yang pertama melalui hubungan seksual, karena virus HIV ini berada di cairan sperma maupun cairan vagina. Jadi dia menular melalui hubungan seksual. Ya, hubungan seksualnya ini bisa antara, mohon maaf, laki-laki dan perempuan, ataupun bisa antara laki-laki dengan laki-laki. Mohon maaf saya sebutkan seperti itu ya. Jadi semua jenis hubungan seksual beresiko menularkan HIV. Gitu. Ini satu. Yang kedua, HIV ini ditularkan melalui cairan darah manusia, tapi yang terkontak secara langsung. Misalkan contohnya dari transfusi darah, tapi kalau yang dari transfusi darah ini jangan khawatir masyarakat semuanya, karena dari PMI sudah punya alat untuk mendeteksi darah yang masuk untuk beberapa penyakit, yaitu penyakit HIV, penyakit hepatitis yang sangat sensitif. Ini beda dengan yang kita gunakan untuk screening secara umum, karena memang untuk screening darah di PMI ini sangat penting sekali ya. Jadi penularan melalui cara yang transfusi darah ini sudah hampir dikatakan sangat rendah sekali. Pasti gitu. aman ya, Bu ya, kalau dari PMI ya. Aman. Ya. Insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Nah, cara yang kedua dari darah ini adalah penggunaan jarum suntik yang bersama-sama pada narkoba suntik, ya, karena kalau orang yang menggunakan narkoba itu biasanya jarum suntiknya satu dipakai bareng-bareng rame-rame, ya. Ini sangat tinggi angka kejadiannya di tahun-tahun sekitar tahun 90-an, tahun-tahun di mana pada saat itu narkoba suntik sangat merajalela di Indonesia, nggih. Kalau sekarang sudah agak turun lagi, Mbak. Kemudian yang berikutnya yang masih melalui darah itu tapi agak sedikit jarang juga adalah barangkali ada penggunaan jarum suntik yang tidak sengaja dipakai untuk merawat pasien HIV, kena orang lain. Misalkan tidak sengaja tertusuk kepada petugas kesehatannya, ataupun tidak sengaja tertusuk kepada petugas-petugas lainnya di dunia kesehatan, misalkan begitu kan. Hal yang demikian ada saja ya kadang ya kejadiannya, walaupun kita sudah punya SOP yang namanya tenaga kesehatan itu SOP untuk penggunaan alat-alat kesehatan pasti sudah sangat aman, tetapi resiko kerja masih tetap ada begitu. Nah, ini yang melalui darah. Kemudian yang ketiga dari ibu ke anak. Nah, dari ibu ke anak ini caranya bagaimana? Caranya adalah ketika ada ibu hamil, dia positif HIV atau dia sakit HIV, kemudian dia tidak minum obat ARV, ketika kemudian dia hamil, pada proses kehamilannya itu dari darahnya ibu yang menembus lewat plasenta bisa menularkan HIV ke bayinya. Atau jika di situ lepas nih aman bayi pada proses persalinannya bisa juga. Atau setelah persalinan lepas misalkan bayinya selamat, tidak tertular pada proses menyusuinya. Jadi kalau ibu hamil ini memang betul-betul resiko menular kepada bayinya sangat tinggi, sehingga sangat disarankan sekali setiap ibu hamil wajib melakukan screening HIV supaya bisa kita kelola. Karena kalau kita kelola, maka resiko kepada bayinya penularannya itu akan bisa ditekan serendah-rendahnya. Berarti gitu. Dengan minum ARV tadi bisa mengurangi penularan ke bayi. Betul. Minimal meminum ARV yang pertama kali nih 6 bulan itu sebetulnya progres penekanan terhadap virus HIV sudah sangat terlihat, Mbak Atik. Jadi harapannya ibu hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV itu di usia kehamilan trimester 1, 3 bulan ke bawah. Sehingga masih cukup waktu untuk minum ARV selama 6 bulan. Nanti setelah minum ARV 6 bulan dia kan usianya 9 bulan nih kurang lebihnya, kita cek viral loadnya, kita cek kondisi virusnya.
Kalau sudah tertekan, tidak terlihat virusnya, maka dia bisa lahiran normal, tidak harus sesar, dan dia bisa memberikan ASI-nya juga, tapi wajib ASI eksklusif, tidak boleh sedikit pun tertambah dengan yang lain-lain. Kalau sudah terpaksanya ketambah begitu ya, maka stop ASI-nya, ganti MPASI, gitu kurang lebihnya. Ternyata proses penularannya tidak gampang, tidak gampang. Jadi, berarti kalau tinggal serumah atau tetanggaan nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Ya. Kalau misalkan orang HIV jualan makanan misalkan ya, kalau di Kota Tegal ini kan musimnya ataupun kebiasaannya adalah sarapan dan lain sebagainya beli nggak jarang yang masak sendiri ya. Nah itu nggak usah takut ketika ada orang yang jualan sarapan, ternyata dia ketahuan sakit HIV terus pada menjauh nggak beli dagangannya gitu, jangan, karena tidak bisa menular lewat makanan. Tidak menular ya. Salaman aja nggak menular. Kita pelukan dengan dia nggak menular. Ya, aman ya. Kemudian barangkali tetangganya ya takut kegigit nyamuk yang sudah menggigit, sudah menggigit orang yang HIV, nyamuknya terbang kan bisa saja ya, karena kan daya jangkau terbangnya nyamuk kan cukup jauh. Terus kan ada darahnya ya. Nah ini kebetulan memang tidak bisa menularkan, tidak bisa, ya karena HIV ini hanya bisa hidup di darah manusia yang segar. Kalau dia sudah masuk ke hewan, ke media lain, itu sudah mati. Gitu. Iya. Baik Bu Yuli, menarik sekali tadi tentang penularan. Sekarang kalau tentang pencegahannya nih Bu Yuli, gimana pencegahannya agar kita tidak tertular HIV, dan juga mungkin cara yang paling efektif sih, yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat. Oke. Upaya pencegahan untuk tidak tertular HIV sebetulnya ya melihat dari cara penularan tadi ya, hanya 3 dari cara penularan tadi. Jadi yang paling pertama adalah ya pasti menjaga supaya kita berperilaku baik, terutama adalah terkait dengan hubungan seksual yang aman gitu ya. Hubungan seksual aman itu ya hanya dengan satu pasangan saja, dan pasangan yang normal ya. Mohon maaf, kita sebutkan bahwa di luar sana ada kecenderungan hubungan seksual yang tidak normal. Tadi saya sebutkan di awal ada hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini kan tidak normal ya. Nah ini jangan dibiasakan hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, melakukan screening, pemeriksaan tes HIV supaya kita tahu statusnya gitu. Kalau memang ada resiko, kalau tidak ada resiko, nggak melakukan screening ya nggak apa-apa. Tetapi silakan datang konsultasi dulu untuk menggali faktor resikonya. Kemudian kalau ternyata ada pasangan yang sakit HIV, penularannya ya pasangannya wajib harus berobat secara teratur agar supaya tidak menularkan kepada pasangannya. Itu cara mencegah agarnya ya, kita tidak tertular HIV. Oke, menarik sekali nih Sobat Sehat. Terus kalau ini Bu Yuli, kita ingin tahu nih untuk Kota Tegal sendiri banyak nggak sih Bu HIV/AIDS? Ya baik ya. Ini yang menjadi perhatian untuk kita semuanya. Oleh karenanya juga nanti diperingati ya di tanggal 1 Desember bahwa ternyata di antara kita itu masih ada penyakit HIV ya. Walaupun dia tersembunyi karena HIV ini fenomenanya seperti gunung es, muncul di permukaan itu hanya kelihatan sedikit saja. Bagian puncaknya kecil, tetapi ke bawahnya akarnya luas sekali, banyak yang sekali. Tidak diketahui, tidak yang dites belum diketahui, belum dites, dan itu juga salah satunya pengaruh dari diskriminasi. Mereka takut gitu ya. Nah, kondisinya di Kota Tegal dari tahun 2025 Januari sampai dengan Oktober ini kita temukan pasien baru HIV itu sebanyak 104 orang, kurang lebihnya ya. Dan dari 104 itu 30 orang alamatnya memang Kota Tegal. Nah ini merupakan warning buat kita, mari kita hilangkan stigma, ayo periksa sedini mungkin, kemudian cegah cara-cara penularan HIV itu kita ingat-ingat begitu ya, kita terapkan dalam hidup kita supaya ini tidak semakin banyak gitu. Itu kondisinya di Kota Tegal. Tetapi jangan khawatir untuk warga Kota Tegal. Bagi yang mungkin nanti mau melakukan pemeriksaan di 8 puskesmas di seluruh rumah sakit Kota Tegal, di klinik paru masyarakat ini
menyediakan pemeriksaan HIV secara gratis. Silakan datang ke sana, tidak usah merasa khawatir dan takut karena rahasianya akan kita jamin. Dijaga, ya. Kita akan jaga. Kemudian kalau kemudian sakit HIV, kita akan sediakan obatnya juga secara gratis di layanan-layanan tadi. Gitu. Jadi sudah tidak perlu khawatir jika kita mungkin ada masyarakat yang ada mungkin dari lingkungannya atau mungkin pekerjaannya atau apa ya Bu yang ada resiko tinggi, maka harus tes harus di tes. Semua puskesmas seluruh wilayah Kota Tegal ya Bu ya? Semua puskesmas seluruh wilayah Kota Tegal dan tadi 4 rumah sakit rumah sakit, lalu 1 klinik baru masyarakat itu menyediakan pemeriksaan HIV secara gratis dan juga sekaligus obatnya dan kita sediakan dukungannya juga dukungan untuk pendamping kasusnya kita sediakan dari LSM yang ada di Kota Tegal, Yayasan Tekad dan Yayasan Peka. Mereka akan mendampingi pasien-pasien ODIF ini untuk menjalani kehidupannya ke depan. Lengkap ya Bu? Lengkap insya Allah. Ya, tesnya gratis, obatnya gratis, ada pendampingan juga. Betul, ya. Dan rahasianya insya Allah kita jaga. Rahasianya juga dijaga. Oke. Baik, mungkin kayaknya sudah cukup banyak, tapi saya yakin mungkin juga Sobat Bahari Sehat juga mungkin masih ada yang ingin kurang puas, nanti bisa kita lanjut lagi ya. Boleh, Bu ya. Kita ngobrol lagi di next episode karena yang terbatas. Mungkin sebagai penutup pesan dari Bu Yuli sebagai yang mengelola HIVS di Kota Tegal, silakan Ibu. Oke. Di Hari AIDS Sedunia tahun 2025 yang selalu diperingati di tanggal 1 Desember, ini menjadi momentum yang sangat penting buat kita semuanya, untuk kita semuanya masyarakat, bahwa HIV AIDS itu ada dan masih ada di antara kita. Namun penyakit tersebut masih terlihat jarang muncul karena adanya diskriminasi dari masyarakat yang sangat tinggi. Maka mari melalui momentum peringatan HIV AIDS kita hilangkan diskriminasi. Mari kita melakukan screening HIV secara dini, karena pemeriksaan HIV kepada diri sendiri ini akan melindungi diri dan keluarga dari penularannya. Kemudian tadi kalau misalkan di antara kita diketahui ada yang sakit HIV, jangan didiskriminasikan. Dukung pasien ODIF ini untuk bisa hidup lebih baik lagi dan produktif. Dan untuk program HIV kita punya tujuan yang harus kita capai yang terkenal dengan 3-0, yaitu 0 infeksi baru HIV, 0 kematian karena HIV, dan 0 diskriminasi. Ya, itu adalah tujuan dari program HIV. Dan untuk menutup diskusi kita, mungkin saya lantunkan pantun ya Mbak. Boleh Ibu, pantun. Oke, pantunnya nanti kasih cakep ya. Cakep. Burung nuri terbang ke seberang. Cakep. Hinggap sebentar di dahan cemara. Cakep. ODIF bukan untuk diserang. Cakep. Rangkul dan dukung, hilangkan stigma. Wow, keren sekali. Terima kasih banyak Ibu Yuli atas edukasi yang diberikan untuk Sobat Bahari Sehat. Sama-sama. Sangat bermanfaat. Dan semoga melalui podcast Bahari Sehat ini bisa membuka wawasan tentang apa itu HIV/AIDS dan juga menghilangkan tadi ya Bu stigma diskriminasi agar 3-0 tadi bisa tercapai. 0 infeksi, 0 kematian dan 0 diskriminasi. Oke, saya Atika Harkati pamit undur diri, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.